Halo para penonton bioskop 69. Mohon perhatiannya. Pintu teater 6 telah dibuka. Bagi para penonton yang telah memiliki karcis, dipersilakan memasuki ruangan teater. Pada kali ini, Bioskop 69 akan menayangkan film yang berjudul Squid Game, sebuah film dari negeri Korea yang menceritakan tentang kisah hidup banyak orang yang sangat suram dan penuh ujian, serta terlilit banyak hutang. Hingga akhirnya mereka harus mengikuti kelompok misterius untuk berpartisipasi dalam permainan anak-anak, di mana pemenang dari permainan ini akan mendapatkan banyak uang sebagai hadiahnya. Namun di balik hadiah yang besar tersebut, nyawa mereka akan menjadi taruhannya. Sebelum film dimulai, dihimbau kepada para penonton untuk mencari posisi ternyaman, menyiapkan cemilan, mengajak pasangan untuk nonton bersama, dan jika ada yang jomblo atau tidak ada pasangan, ya udah nggak apa-apa, nikmatin nonton sendirian aja. Dan terakhir, tak lupa diingatkan kepada para penonton untuk like, komen, dan subscribe channel Bioskop 69. Terima kasih atas segala perhatiannya. Selamat menyaksikan. Di awal film, kita akan diperlihatkan anak-anak kecil yang sedang bermainan permainan tradisional Korea, yang mana permainan itu disebut dengan permainan cumi-cumi. Cerita berlanjut dengan diperlihatkannya seorang pria dewasa bernama Song Gi-hun, yang hidupnya sungguh suram karena terlilit banyak hutang dan juga berpisah dengan anak dan istrinya. Dia sedang berbincang dengan ibunya, di mana ibunya meminta Gi-hun untuk membelikan hadiah ke anaknya yang sedang berulang tahun. Kemudian saat ibunya pergi, Gi-hun mengambil kartu ATM milik ibunya dan secara diam-diam mengambil uang ibunya untuk bermain judi. Singkat cerita, Gi-hun pun main judi dan akhirnya dia menang banyak. Namun saat dia akan pergi, banyak orang yang sudah menunggu Gi-hun untuk menagih hutangnya. Dan karena itu pun Gi-hun kabur dari mereka, dan saat sedang berusaha kabur, Gi-hun menabrak seorang perempuan. Dan tak lama Gi-hun pun tertangkap oleh orang-orang yang mengejar Gi-hun. Lalu Gi-hun langsung saja dihajar oleh para debt collector tersebut untuk menagih hutang Gi-hun yang sudah sangat menumpuk. Dan saat Gi-hun akan memberikan uang hasil judinya, ternyata uang tersebut telah hilang. Yang ternyata perempuan yang ia tabrak tersebut adalah seorang pencopet dan mengambil uang hasil judi Gi-hun. Alhasil Gi-hun pun kembali dihajar. Lalu para debt collector tersebut memberi waktu 1 bulan untuk membayarnya. Jika tidak, ginjal dan mata Gi-hun menjadi jaminannya untuk melunasi hutang-hutang Gi-hun. Cerita berlanjut di saat Gi-hun pergi ke tempat bermain untuk mendapatkan mainan sebagai hadiah ulang tahun untuk anaknya. Setelah mendapatkan hadiah untuk anaknya, Gi-hun pun pergi menemuinya untuk memberi hadiah tersebut dan mengajaknya makan. Dan saat bersama anaknya, Gi-hun meminta maaf karena tak bisa mengajak anaknya makan makanan di tempat yang mahal dan enak. Lalu anaknya yang sangat pengertian dan iba kepada Gi-hun menjawab, "Tak apa-apa. Karena kemarin aku sudah pergi makan makanan mahal bersama ibu dan ayah tiriku." Kemudian Gi-hun memberi hadiah ulang tahun ke anaknya yang ternyata hanyalah sebuah mainan pistol-pistolan. Dan anaknya menjawab ibu akan memarahinya jika dia mempunyai mainan ini. Mendengar hal ini, Gi-hun pun menyimpannya kembali dan dia merasa sedih. Lalu Gi-hun mengantar anaknya pulang dan akhirnya mereka pun berpisah. Cerita berlanjut di saat Gi-hun berniat pulang ke rumahnya menggunakan kereta. Namun sayangnya dia ketinggalan kereta yang membuatnya harus menunggu. Dan saat sedang menunggu, Gi-hun pun merenungi nasibnya yang sungguh sangat miris. Karena dia memiliki banyak hutang, kemudian mengalami kejadian tragis yaitu kecopetan, dan tak bisa membelikan hadiah yang bagus untuk anaknya. Di saat Gi-hun sedang menunggu giliran kereta berikutnya, tiba-tiba datanglah seseorang yang tak ia kenal dan mengajaknya melakukan permainan anak-anak, di mana jika Gi-hun memenangkannya, maka Gi-hun akan mendapatkan uang. Gi-hun pun setuju, namun sayangnya Gi-hun selalu kalah dan akhirnya membuatnya ditampar berkali-kali oleh orang tersebut. Kemudian sampai di saatnya Gi-hun menang dan mendapatkan uang. Hal ini pun membuat Gi-hun merasa senang.
Kemudian orang tersebut menawari Gi-hun untuk ikut dalam sebuah permainan yang akan mendapatkan banyak uang. Awalnya Gi-hun tak percaya dengan hal ini. Namun secara tiba-tiba orang tersebut menjelaskan secara detail riwayat hidup Gi-hun sampai hutang-hutang yang dia miliki. Hal ini membuat Gi-hun terkejut dan orang tersebut pun meninggalkan kartu nama, dimana jika Gi-hun bersedia mengikuti permainan tersebut, Gi-hun tinggal menghubungi orang itu. Cerita berlanjut di saat Gi-hun dan ibunya sedang makan malam, di mana ibunya berkata, apakah anakmu berbicara kalau dia akan pindah ke Amerika? Gi-hun pun menjawab tidak, dan hal ini membuat Gi-hun sangat murung dan terkejut karena harus berpisah dengan anaknya. Kemudian ibunya meminta Gi-hun untuk mendapatkan hak asuh anaknya kembali, agar anaknya Gi-hun tetap di sini karena ibu Gi-hun sangat menyayangi cucunya. Namun hal ini sangatlah tidak mungkin, karena untuk mendapatkan hak asuh anak, Gi-hun harus memiliki penghasilan yang banyak, agar anaknya bisa hidup layak. Namun Gi-hun yang hidupnya sangat miris ini merasa sangat tidak mungkin dan mencoba ikhlas untuk kepergian anaknya. Kemudian saat Gi-hun sedang berada di kamar, dia teringat orang yang dia temui di stasiun kereta. Mengingat hal tersebut, Gi-hun langsung menelpon nomor yang ada di kartu nama yang dia terima untuk menyetujui mengikuti permainan tersebut agar mendapatkan banyak uang dan bisa mengambil hak asuh anak dari mantan istrinya. Namun siapa sangka, permainan yang nantinya ia ikuti adalah permainan gila yang harus mempertaruhkan nyawanya sendiri. Adegan berpindah di saat Gi-hun sedang berada di luar, yang ternyata dia sedang menunggu jemputan untuk pergi menuju tempat permainan yang akan ia ikuti. Tak lama mobil yang akan menjemputnya datang dan Gi-hun pun terkejut karena penumpang yang ada di mobil tersebut semuanya pingsan. Yang akhirnya Gi-hun pun pingsan setelah masuk ke dalam mobil tersebut karena gas yang ada di dalam mobil itu. Singkat cerita, saat Gi-hun tersadar, dia sudah berada di suatu tempat di mana bukan hanya dia seorang yang berada di situ, dan ternyata banyak orang yang akan mengikuti permainan tersebut. Hal ini pun membuat Gi-hun sangat bingung. Kemudian mereka diminta untuk berkumpul. Tak lama kemudian, keluarlah rombongan berpakaian pink dan menggunakan topeng yang kemudian berkata bahwa mereka akan mengikuti 6 permainan selama 6 hari. Dan pemenangnya akan mendapatkan hadiah uang tunai yang sangat besar. Pada awalnya, para orang yang akan mengikuti permainan ini sangat ragu dengan hal yang dikatakan oleh orang bertopeng tersebut. Lalu, orang misterius yang memakai baju serba pink dan topeng ini menjelaskan satu persatu riwayat hidup dari para pemain yang ada di tempat tersebut, yang ternyata mereka semua adalah orang yang membutuhkan banyak uang dan terlilit banyak hutang. Karena hal ini, semua orang pun menyetujui dan melakukan tanda tangan kontrak untuk ikut dalam permainan tersebut. Selanjutnya, mereka melakukan scan wajah sebagai identitas mereka dalam permainan yang akan mereka ikuti selama 6 hari. Cerita berlanjut di saat mereka diarahkan menuju suatu tempat untuk memulai permainan pertama. Di sini, Gi-hun bertemu dengan kawannya, yaitu Sang-woo. Dan Gi-hun pun bertanya, kenapa kau juga bisa sampai di tempat seperti ini? Padahal saat aku bertemu dengan ibumu berkata kau sedang dalam perjalanan ke luar negeri untuk menjalankan bisnis dan tugas. Namun Sang-woo tak menjelaskannya dan dia hanya menjawab, kita akan bicarakan ini nanti. Di tempat tersebut, terlihat para pemain yang sedang kebingungan karena mereka melihat boneka besar yang ada di depannya. Tak lama, boneka besar tersebut pun menjelaskan permainan pertama yang akan mereka ikuti, di mana nama permainannya yaitu lampu merah, lampu hijau. Lalu boneka besar tersebut menjelaskan aturan main dari permainan ini, di mana para pemain bisa bergerak selama boneka tersebut berkata lampu hijau, dan harus berhenti saat dia berkata lampu merah. Kemudian jika ada pemain yang tidak berhenti atau bergerak saat lampu merah, mereka akan langsung tereliminasi. Dan yang bertahan selama 5 menit serta sampai ke garis finish, maka mereka akan menang. Pada awalnya semua pemain menganggap ini adalah permainan anak-anak dan mudah dijalankan. Kemudian permainan pun dimulai, dan para pemain langsung berlari menuju garis finish.
di mana boneka ini mulai bernyanyi sebagai penanda kapan mereka boleh bergerak dan kapan mereka harus berhenti. Tak lama kemudian, boneka tersebut pun berhenti bernyanyi dan berkata lampu merah, yang mana mendengar kata-kata ini, para pemain harus berhenti dan tak boleh bergerak sama sekali. Namun sayangnya, di antara mereka masih ada pemain yang bergerak. Dan karena hal ini, pemain tersebut pun langsung ditembak mati dan terbunuh di tempat. Ternyata yang dimaksud dengan tereliminasi adalah mereka mati di tempat. Hal ini pun membuat semuanya panik karena mengetahui kenyataan yang ada di dalam permainan ini. Karena mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka untuk bisa menang. Lalu para pemain pun kabur untuk pergi dari tempat tersebut. Dan karena hal inilah terjadi pembantaian massal, di mana banyak pemain yang ditembak mati karena mereka masih berada dalam kegiatan permainan pertama. Akhirnya banyak pemain yang gugur dan tereliminasi karena harus dihukum mati. Permainan kembali dilanjutkan, di mana ada seorang kakek-kakek yang dengan pedenya dan percaya diri terus berjalan tanpa khawatir akan terbunuh dan tertembak. Serta anehnya, saat boneka melakukan pengecekan orang-orang yang sedang bergerak, kakek ini tidak terdeteksi karena mungkin pintar menyembunyikan gerakannya atau ada hal aneh lainnya. Padahal saat permainan dimulai, selalu ada pemain yang ditembak mati karena terlihat bergerak saat boneka berkata lampu merah, tetapi tidak pada kakek tersebut. Kemudian saat sedang berhenti, Sangwoo berkata kepada Gi-hun untuk tidak menengok, karena boneka tersebut sepertinya mendeteksi gerakan orang. Jadi kamu harus terus bergerak saat ia berkata lampu hijau, agar selamat dari permainan ini. Permainan ini pun terus dilanjutkan dengan banyaknya pemain yang mati, terbunuh. Benar-benar permainan yang sungguh tragis karena mempertaruhkan nyawa mereka untuk menang dan mendapatkan banyak uang. Di saat permainan sedang berlangsung, Gi-hun hampir saja terjatuh. Namun dia ditolong oleh seseorang yang akhirnya Gi-hun bersama orang ini pun serta Sangwoo sahabat Gi-hun berhasil bertahan hidup dari permainan ini di detik-detik waktu akan habis. Sementara para pemain yang gagal mencapai garis finish dalam waktu 5 menit akhirnya ditembak mati atau tereliminasi. Dan film Squid Game episode pertama pun selesai. Sampai di sini dulu untuk film Squid Game episode pertama pada kali ini. Sampai jumpa lagi di film Squid Game episode kedua di channel Bioskop 69.